host kita atau narasumber kita untuk menyampaikan materi yang akan kita ketahui bersama. Nanti di akhir pemaparan kami harapkan peserta aktif untuk berdiskusi pada kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon kesediaan dari Bapak Dr. Sidik Handano Widoyono selaku untuk menyampaikan materi Zoom pada Bapak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting tentang bincang-bincang vaksin pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa vaksinasi sudah dilaksanakan di Kota Pontianak sejak tanggal 14 Januari 2021. Pada tahap pertama ini dilaksanakan untuk tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah dari sasaran sekitar 5.137 tenaga kesehatan, ini terjadi antusiasme yang biasa dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan partisipasinya sangat tinggi sehingga yang hadir itu melebihi dari sasaran yang ada. Namun demikian, memang dalam vaksinasi ini tidak semuanya yang hadir bisa divaksin. Beberapa kondisi yang didasarkan atas pemeriksaan atau screening, ada sekitar 25% yang tidak bisa divaksin pada hari itu. Sehingga untuk tenaga kesehatan, walaupun semuanya partisipasinya sangat tinggi, yang bisa divaksin sampai dengan hari ini hanya sekitar 75% tenaga kesehatan. Insya Allah vaksinasi untuk tenaga kesehatan akan kita selesaikan pada bulan Februari. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan vaksinasi pada sasaran kelompok kedua, aparat sipil negara, TNI Polri, dan para pelayanan di masyarakat. Di dalam kelompok ini ada ASN pemerintah Kota Pontianak, ada ASN pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ada guru baik dari guru pemerintah maupun swasta, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi termasuk dosen. Juga ada TNI Polri, kemudian juga ada kelompok-kelompok yang lain. Di dalam tahap kedua ini, menurut saya nanti akan kita prioritaskan adalah para tenaga pengajar atau tenaga guru. Rencananya ini akan kita prioritaskan dengan alasan bahwa dengan divaksinasinya para tenaga pendidik, maka diharapkan dunia pendidikan itu bisa bergerak, ya, bisa kita melaksanakan proses belajar mengajar dengan lebih aman dengan sistem tatap muka. Selain itu juga bahwa tenaga pengajar merupakan tokoh kunci juga di masyarakat yang diharapkan sosialisasi pada masyarakat. Kami mengharapkan semua guru dan dosen yang ada di Kota Pontianak ini ikut mensukseskan program vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak
sebagaimana yang sudah kita laksanakan pada kelompok tenaga kesehatan. Kemudian nanti yang ketiga memang kita baru menyasar ke masyarakat luas, itu insya Allah sekitar bulan Juni. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang apa itu vaksin COVID, kemudian apa yang harus dilakukan, persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan. Kemudian juga saya ingin mendengar juga, ingin memperoleh informasi kira-kira hambatan-hambatan apa atau kendala-kendala apa di kalangan pendidik ya sehingga kita pada saat divaksinasi nanti kita harapkan semuanya bisa mendukung ya. Apakah ada hal-hal yang menghambat sehingga ada beberapa ya dari beberapa kalangan masyarakat itu dalam tanda kutip belum siap untuk divaksinasi. Saya unmute tadi. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, vaksin ini adalah suatu produk biologi yang berisi antigen. Jadi antigen ini diharapkan nanti akan menstimulir suatu reaksi di dalam tubuh sehingga tubuh mendapatkan atau memproduksi antibodi. Dan antibodi ini adalah bersifat spesifik terhadap penyakit-penyakit tertentu. Selanjutnya, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah suatu kegiatan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Jadi di sini ada dua hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, apabila seseorang divaksin, maka orang itu akan menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Tetapi kita tahu bahwa vaksin ini tidak bisa 100% menangkal suatu penyakit. Artinya tingkat efektivitasnya tidak ada vaksin yang 100%. Dengan demikian masih ada kemungkinan orang yang sudah divaksin itu dia terpajan atau tertular penyakit. Tetapi penyakit tersebut biasanya tidak mengalami tidak menjadi berat. Artinya kalau orang yang sudah divaksin maka sakitnya menjadi ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Ini prinsip dasar dari vaksin. Kemudian ada juga pertanyaan dari masyarakat, apakah vaksin itu obat? Jadi Bapak Ibu sekalian, vaksin bukan suatu obat. Jadi vaksin ini itu fungsinya adalah mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit tular. Vaksin COVID-19 ini ya, ini adalah merupakan suatu bagian atau suatu suplemen dari upaya-upaya pencegahan COVID-19. Pada saat ini, vaksinasi saja terhadap COVID-19 bukan merupakan suatu
jalan untuk kita terhindar dari COVID-19. Dengan demikian, maka dalam proses vaksinasi ini sampai dengan 1 tahun ke depan, kita tetap melaksanakan apa yang namanya 3M atau 5M, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana vaksin bekerja di dalam tubuh? Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Jadi di sini ada 2 jalan bagaimana vaksin bekerja. Yang pertama adalah vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Jadi di dalam tubuh seseorang muncul antibodi terhadap penyakit tertentu. Kemudian cara kedua, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, sehingga apabila memang ada benar-benar virus atau bakteri pembawa penyakit, maka tubuh itu akan mengenali penyakit tersebut dan akan memusnahkan penyakit yang masuk di dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke awal tadi. Jadi kita kembali, apa itu vaksin COVID-19? Jadi pada saat ini kita sudah melaksanakan vaksinasi terhadap penyakit COVID-19. Vaksin COVID-19 adalah suatu produk biologi yang diberikan kepada seorang yang sehat untuk mencegah tertular dari COVID-19. Kemudian saya sampaikan bahwa pemberian vaksin COVID-19 ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengendalikan penularan COVID-19. Jadi kan satu-satunya strategi atau satu-satunya upaya, tapi merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengendalikan COVID-19. Kita tahu bahwa sampai dengan hari ini COVID-19 belum bisa dikendalikan di seluruh dunia. Mengapa kita harus segera melakukan vaksinasi atau imunisasi? Jadi kita tahu bahwa sepanjang masa pandemi, ya, mulai dari kalau di Kota Pontianak mulai dari bulan Maret, ya, 14 Maret 2020 sampai dengan saat ini, perilaku pencegahan COVID yang sebenarnya merupakan kunci dari pencegahan dan pengendalian COVID itu masih sangat rendah. Ini data kami ambil di tingkat nasional, jadi praktek perilaku 3M itu masih di bawah 35%. Ya, rata-rata nasional. Pontianak atau Kalimantan Barat itu sekitar 63%. Artinya masih banyak masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan, terutama dari aspek menjaga jarak. Kemudian juga tingkat pengetahuan tentang gejala dan penularan COVID masih sangat rendah. Di Indonesia itu masih di bawah 15%. Dan ini menyebabkan tingkat pertahanan diri dalam menghadapi pandemi juga masih sangat rendah, yaitu 34%. Kemudian yang ketiga, paparan akses rendah terhadap sumber-sumber informasi yang kredibel, ya, sehingga pada saat ini banyak sekali informasi-informasi itu di luar sumber-sumber informasi yang kredibel. Banyak sekali informasi-informasi yang bersumber dari media sosial, ya, bisa berupa hoax dan lain sebagainya, dan ini sangat mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat. Kemudian dari beberapa data, ya, walaupun angka pengetahuan tentang vaksin itu sudah cukup tinggi, 74%, tetapi hanya 65% yang bersedia untuk vaksin. Kemudian ada beberapa yang masih menolak, ya, menolak untuk vaksin.
Jadi menolak terhadap vaksinasi atau kelompok anti vaksin itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri ini juga ada kelompok-kelompok memang yang anti vaksin. Kemudian kami sampaikan tujuan dari vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Ya tadi di depan sudah kami jelaskan. Kemudian tujuan terpenting dari vaksinasi adalah untuk terjadinya kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi bila mana masyarakat nanti sudah tercapai apa yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok, itu barangkali kita sudah bisa hidup normal lagi. Artinya masker sudah bisa dilepas, kegiatan sosial kita, jaga jarak kita sudah bisa dihilangkan, dan sebagainya. Kemudian tujuan ketiga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, artinya pelayanan terhadap kesehatan ya di luar COVID ini segera bisa pulih kembali. Kemudian akhirnya adalah produktivitas dan dampak sosial ekonomi bisa pulih sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian, inilah vaksin yang akan kita pakai di Indonesia pada saat ini ya. Jadi namanya adalah vaksin produksi Sinovac. Sinovac produksi dari China. Di dunia pada saat ini sudah ada kurang lebih 20 sampai 30 vaksin yang sudah masuk di dalam uji klinik tahap ketiga, dan setiap negara memang sudah mengembangkan vaksinnya masing-masing. Dan Indonesia, platform yang akan dipakai vaksin di Indonesia itu ada sekitar 6 produk vaksin. Selain Sinovac adalah Sinopharm, kemudian Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan terakhir nanti adalah vaksin merah putih buatan anak bangsa. Agak terlambat, yaitu barangkali baru tahun 2022 itu baru bisa dipakai. Karena begitu hebatnya pandemi COVID-19 yang menyerang masyarakat seluruh Indonesia, maka beberapa negara, termasuk negara Indonesia, ini sudah memulai kegiatan vaksinasi. Dan ini harus kita syukuri bahwa Indonesia lebih maju ya dalam pengendalian dan pencegahan COVID. Jadi selain kita melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID melalui 3M dan 3T, maka dengan vaksinasi ini diharapkan memperkuat upaya-upaya yang sudah ada. Vaksin Sinovac itu terbuat atau diproduksi dari virus yang sudah dimatikan. Virus yang sudah dimatikan. Ini akan berbeda dengan vaksin buatan Amerika maupun buatan Jerman yang namanya adalah Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca. Kalau vaksin yang kami sebutkan tadi, misalnya Pfizer yang sekarang juga cukup terkenal di dunia, ya, itu diproduksi dari komponen RNA virus. Dan platform vaksin yang dibuat dari RNA virus itu baru pertama kali dibuat, yaitu pada saat membuat vaksin COVID-19. Tetapi kalau platform produksi vaksin dari virus yang dimatikan, ya, ini kita sudah sangat berpengalaman. Jadi vaksin-vaksin yang kita berikan pada anak-anak kita itu berasal dari virus yang sudah dimatikan. Sehingga dengan menggunakan platform vaksin Sinovac ini, Indonesia sudah punya pengalaman yang sangat lama. Bio Farma sendiri pada saat ini juga sedang memproduksi vaksin di Indonesia dengan bahan baku dari Sinovac. Nah, nanti barangkali tahap kedua nanti adalah yang dipakai adalah vaksin buatan Bio Farma.
tetapi mutu dan kualitasnya adalah sama. Tentang vaksin Sinovac yang kemarin juga sudah kita suntikkan kepada tenaga kesehatan kita, ya mudah-mudahan hari ini bisa tembus 4.000 tenaga kesehatan, dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan vaksin ini. Mengenai proses bagaimana vaksin masuk di dalam tubuh, kemudian Bapak sekalian, para pengajar tentu sudah sangat memahami, terutama yang mengajar biologi ya, bahwa antigen yang dibawa oleh vaksin itu akan masuk di dalam tubuh manusia, kemudian masuk di dalam sistem kekebalan helper T cell, kemudian merangsang timbulnya antibodi. Antibodi ini akan bereaksi bila mana di dalam tubuh itu kemasukan antigen atau virus-virus penyakit. Bapak-Ibu sekalian, kami akan sampaikan beberapa pertanyaan ya dari masyarakat berdasarkan pertanyaan secara umum ya yang pada saat ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Tadi sudah kami sampaikan bahwa vaksin COVID-19 itu memberikan perlindungan atau kekebalan tubuh terhadap infeksi virus COVID-19 ya. Di samping itu juga dapat menurunkan kesakitan. Jadi kalau kita memang sakit, tetap sakit dengan sudah divaksin tetapi tidak menjadi berat. Ada juga pertanyaan, manfaatnya hanya 65%. Ya, jadi ini dalam bahasa vaksinnya namanya adalah efikasi. Efikasi vaksin buatan Sinovac ini berdasarkan uji klinis dari BP POM itu 65,3%. Ya. Apakah ini sudah cukup? Jadi WHO itu hanya mensyaratkan vaksin ini tingkat efikasinya hanya 50%. Jadi vaksin buatan Sinovac ini sudah cukup ya untuk sebagai upaya atau strategi pengendalian COVID-19. 65% artinya bahwa vaksin ini bisa menurunkan tingkat infeksi COVID-19 sebesar 65% dibandingkan dengan kontrol. Nah, jadi tingkat efikasi itu menghitungnya adalah dari sampel yang dilaksanakan di Bandung. Pada saat itu ada 1.600 masyarakat sebagai relawan. 800 orang diberikan vaksin COVID-19, 800 orang diberikan placebo. Berdasarkan observasi selama 3 bulan, terdapat 25 orang yang terinfeksi COVID-19. Yang terinfeksi COVID-19 itu 8 orang berasal dari orang yang sebelumnya sudah divaksin, 8 orang. Dan 17 orang berasal dari placebo. Disitulah ada perbedaan, ya, tingkat resiko orang yang sudah divaksin resikonya itu rendah untuk terpapar COVID-19. Tetapi memang tidak bisa menghindar 100%. Efikasinya tidak bisa, belum bisa 100%. Iya, Cel. Saya kamera nih Mas Yano. Oh ya, Bu, mau di-mute, Bu. SDN 01 Kota Bekasi di-mute. Bu, halo. Mute ini. Ada yang mute, oke. Lanjut, Pak. Ini kalau saya tentang kekebalan kelompok yang merupakan tujuan dari vaksinasi massal
atau vaksinasi kepada masyarakat itu tujuannya adalah untuk menimbulkan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi kebal terhadap penyakit tertentu. Melalui kekebalan kelompok direct effect atau externality, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Jadi ilustrasinya pada saat ini Indonesia itu menfokuskan imunisasi pada kelompok 18 sampai dengan 59 tahun. Diharapkan bila mana kelompok usia tersebut yang merupakan usia produktif di situ sudah tervaksinasi, maka mereka tidak akan menularkan virus tersebut kepada saudara-saudara kita atau orang tua kita yang berada di rumah, yang usianya tentu akan lebih lanjut begitu. Jadi di sini ada perlindungan terhadap diri sendiri dan juga memberikan perlindungan kepada orang lain. Nggak bisa di-entry, nggak bisa maju. Nah, ini gambaran dari herd immunity. Yang pertama ini adalah gambaran yang biru ini adalah masyarakat yang sehat. Yang kuning ini adalah masyarakat yang terdiimunisasi. Kemudian ada orang yang warna merah ini yang terinfeksi. Karena yang diimunisasi itu hanya sedikit, ya, maka virus ini sangat mudah untuk menyebar di masyarakat, sehingga akibatnya dalam waktu singkat orang di sini semuanya menjadi terinfeksi semuanya. Gambar kedua ini menggambarkan herd immunity. Dari sebagian masyarakat itu sudah kuning, artinya mereka sudah diimunisasi. Hanya beberapa orang saja yang tidak diimunisasi. Maka apabila ada bakteri atau orang yang terinfeksi masuk dalam kelompok tersebut, maka orang-orang yang tidak diimunisasi tersebut dilindungi oleh orang-orang yang diimunisasi. Ini adalah konsep dari herd immunity yang kita harapkan dari imunisasi. Jadi ada pertanyaan atau pendapat dari seseorang. Anak saya tetap sehat kok walaupun tidak diimunisasi, begitu. Ya, ini seringkali kita dengarkan semacam itu. Ya, alhamdulillah tetap sehat, tapi secara teori bahwa anak tersebut bisa juga tetap sehat karena dilindungi oleh anak-anak sekitar yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi apabila masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi di kelompok tersebut di atas 80%, maka yang 80% tersebut akan melindungi yang 20%. Namun demikian, apabila anak yang tidak diimunisasi tersebut keluar dari kelompok tersebut dan menuju kepada atau berada di kelompok yang di mana anak sebagian besar tidak diimunisasi, maka sekali lagi risiko tertular dari penyakit tersebut sangat besar. Bapak Ibu sekalian, untuk vaksinasi COVID, ya tadi saya katakan tenaga kesehatan hampir 100% lebih sudah hadir di tempat pelayanan, tetapi tidak bisa diimunisasi. Jadi pada imunisasi COVID-19 saat ini, memang ada beberapa persyaratan atau kondisi yang tidak diperbolehkan untuk diimunisasi. Mengapa ada beberapa kondisi yang tidak bisa diimunisasi? Karena kondisi-kondisi tersebut belum masuk di dalam uji klinis kemarin. Jadi dengan kata lain, apa yang sudah kita lakukan pada saat ini itu mendasarkan pada uji klinis yang dilakukan baik di Bandung maupun di beberapa negara. Yang pertama, yang tidak bisa diimunisasi
adalah apabila ada riwayat tekanan darah tinggi, ya, kemudian pada saat mau diimunisasi tekanan darahnya naik. Nah, ini jadi poin ini menjadi hambatan Bapak Ibu sekalian terhadap tenaga kesehatan yang kemarin yang ada di Kota Pontianak. Mengapa tekanan darahnya tinggi? Bisa juga dia malamnya nggak bisa tidur karena mau diimunisasi. Jadi masih ada ketakutan bisa juga. Atau memang dia menderita tekanan darah tinggi dan tidak terkontrol. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian menderita tekanan darah tinggi, ya dengan minum obat tentunya, kemudian pada saat pemeriksaan itu tekanan darahnya terkontrol, itu bisa dilakukan imunisasi. Ya, ini. Jadi tekanan darah ini menjadi screening pertama. Kemudian screening kedua, jika berada dalam suatu kondisi sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama adalah pernah terkonfirmasi COVID-19, artinya penyintas COVID, pernah dinyatakan positif COVID. Nah, ini belum mendapatkan imunisasi. Yang kedua adalah sedang hamil atau menyusui. Ya, ini juga menjadi hambatan juga, artinya kontraindikasi juga. Kemudian pada saat screening ada sakit ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Ada batuk, pilek dalam waktu 7 hari terakhir ya, sebelum diimunisasi, itu ditunda dulu, menunggu kondisinya sehat dulu. Kemudian ada anggota keluarga yang kontak erat atau sedang dalam perawatan karena COVID. Nah, ini kita tunda dulu. Jadi apabila ada keluarganya yang COVID, kemudian isolasi di rumah misalnya, kemudian kita juga belum melakukan konfirmasi, itu ditunda dulu. Kemudian selanjutnya ini yang juga harus menjadi perhatian, memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, kemerahan setelah divaksinasi COVID sebelumnya. Jadi riwayat alergi ini Bapak Ibu sekalian harus cerita memang dengan petugas kesehatan pada saat COVID. Apakah ada alergi yang berat? Misalnya biasa kita makan udang terus gatal, ya, atau minum obat-obatan antalgin, ampicillin terus gatal. Sampai dengan alerginya itu sampai dengan bibirnya biru atau timbul sesak, ya, alergi berat istilahnya. Itu tidak boleh diimunisasi. Tetapi kalau alerginya bersifat ringan, itu misalnya hanya alergi aja Pak, alergi misalnya udang, kalau makan itu hanya gatal-gatal, itu masih bisa diimunisasi. Karena saya sendiri itu juga alergi seafood, ya, saya alergi udang, tapi kemarin saya mendapatkan imunisasi dan alhamdulillah juga tidak ada gejala apa-apa. Tetapi kalau alerginya berat, artinya ada riwayat kalau minum obat atau makan makanan tertentu sampai timbul sesak, sampai timbul biru segala macam, masuk rumah sakit, nah itu sebaiknya diceritakan dengan petugas kita, itu tidak boleh diimunisasi. Kemudian sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Ya, misalnya ada hemofili atau penyakit-penyakit terapi jangka panjang segala macam itu sedang minum obat itu tidak boleh. Kemudian menderita penyakit gagal jantung atau penyakit koroner, artinya pada saat ini Bapak Ibu sekalian sedang mendapatkan terapi jantung atau penyakit jantung atau penyakit jantung koroner itu tidak boleh, ya, tidak boleh diimunisasi dulu. Kemudian penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun itu sebenarnya sama dengan penyakit alergi tadi, artinya tubuh kita menolak terhadap benda-benda dari luar dengan sangat berat. Ya, ini juga tidak boleh diimunisasi. Kemudian menderita penyakit ginjal, apabila saat ini ada sedang menjalani terapi terhadap penyakit ginjal atau hemodialisa begitu. Itu belum tidak boleh untuk dilakukan imunisasi.
Kemudian menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis. Jadi yang dimaksud rheumatoid arthritis atau rheumatik autoimun itu bukan penyakit pegal-pegal yang Bapak Ibu misalnya kita semua derita. Kadang-kadang masyarakat menyampaikan, Pak, saya ini ada rematik, ya rematik, artinya lututnya pegal segala macam ya. Ini bukan kriteria itu. Rematik autoimun adalah suatu penyakit yang menyerang sendi yang disebabkan karena antibodi di dalam tubuh dia. Ini biasanya penyakit ini penyakit kronis dan sudah mendapatkan perawatan. Tapi kalau pegal-pegal di sendi segala macam itu bukan penyakit ini. Jadi masih bisa divaksin kalau rematik semacam itu. Kemudian menderita penyakit saluran pencernaan kronis. Nah, penyakit saluran pencernaan kronis ini juga penjelasannya adalah penyakit-penyakit yang menyerang usus besar. Ya, ada pertanyaan, penyakit saluran pencernaan kronis, saya ini sakit emah, Pak. Sakit emah yang sudah lama. Bukan itu. Jadi saluran pencernaan kronis adalah penyakit-penyakit yang seperti ada luka atau kanker di dalam saluran pencernaan kronis. Nanti petugas dari kesehatan akan menanyai hal ini kepada Ibu sekalian. Kemudian yang tidak boleh juga menderita penyakit hipertiroid. Hipertiroid itu penyakit gondok. Ya, ini juga nggak boleh. Kemudian menderita kanker, kelainan darah, dan sebagainya. Baru sekalian, yang ketiga ini pada saat akan divaksin ini kondisinya demam misalnya. Suhu demam itu adalah suhu 37,3 derajat Celcius. Ini juga ditunda. Mempunyai riwayat penyakit paru ya yang tidak terkontrol. Sekarang masih bersifat akut. Ya, ini juga menjadi kondisi yang harus diperhatikan. Apabila memiliki salah satu penyakit paru seperti asma, PPOK, TBC, pemberian vaksin baru bisa dilakukan sampai kondisinya terkontrol baik. Jadi kalau menderita asma, ya asmanya pada saat akan disuntik tidak kambuh, misalnya begitu, tidak mengalami sesak, macam itu. Ya. Dari kriteria-kriteria tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 ya yang kita lakukan pada saat ini itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sehat, ya orang-orang yang dalam kondisi prima. Ini yang tujuan dari screening yang kita lakukan pada saat imunisasi. Ini juga hampir sama tadi penjelasannya, vaksin hanya diberikan pada orang sehat, individu tidak boleh divaksin, orang yang sedang sakit, sedang memiliki penyakit penyerta, tidak sesuai usia, memiliki riwayat autoimun, penyintas COVID, wanita hamil dan menyusui. Ada pertanyaan, mengapa usianya 18 sampai 59 tahun? Ini sekali lagi, usia 18 sampai 59 itulah yang kelompok usia yang dilaksanakan pada saat uji klinis kemarin. Ya, uji klinis kemarin. Nanti berdasarkan uji klinis atau perkembangan selanjutnya, bukan tidak mungkin usia di atas 59 tahun juga akan menerima vaksin. Bapak sekalian, jadi bagaimana apabila pada saat mau divaksin ada batuk, flu, demam? Ini kan merupakan kontraindikasi mutlak. Ini bisa ditunda, ya nanti ini ditunda dulu sampai kondisinya baik. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kepada masyarakat tentang efek samping, ya efek samping imunisasi atau vaksinasi COVID. Jadi perlu saya sampaikan, Bapak sekalian, berdasarkan pendapat dari para ahli ya di dunia tentang vaksin yang bersumber atau platformnya adalah virus yang dilemahkan, sebagaimana vaksin Sinovac ini, itu adalah produk vaksin yang paling aman, ya produk vaksin yang paling aman. Jadi
apakah ada efek samping atau KIPI? Ya, saya sampaikan bahwa sesuatu itu pasti ada. Ya. Karena apa? Kita memasukkan zat biologis kepada tubuh seseorang. Reaksi itu pasti ada. Tidak mungkin kita mengatakan tidak ada efek samping atau tidak ada kejadian ikut. Tidak mungkin tidak akan ada kejadian ikutan fase imunisasi. Ikutan fase imunisasi itu sangat beragam, mulai dari yang ringan, ya, kemudian sedang, kemudian berat. Bagaimana dengan Sinovac vaksin ini atau vaksin? Saya sendiri mengalami karena saya sudah divaksin. Efek sampingnya untuk saya, alhamdulillah, hampir dikatakan tidak ada. Tidak ada. Saya divaksin, melakukan aktivitas seperti biasa, memberikan materi juga seperti biasa. Ada sedikit pegal karena disuntik kena jarum, itu biasa. Sorenya ada sedikit greges. Greges itu artinya demam ringan. Demam ringan. Dan tidak saya minumin obat apa-apa, itu hilang sendiri. Jadi secara umum efek samping yang timbul dapat beragam, tapi pada umumnya bersifat ringan. Sementara bahkan tidak selalu ada keluhan, tergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan ini bisa tadi demam atau greges, ya bukan demam tinggi tapi rasanya demam kalau dekat AC gitu nggak enak rasanya. Ada juga nyeri otot itu biasanya karena habis disuntik, bisa juga berupa ruam-ruam atau kemerahan pada bekas suntikan. Dan ini suatu reaksi imunisasi yang wajar. Ya. Kemudian apakah ada efek samping yang berat? Ya, ada pertanyaan juga, apakah ada yang sampai lumpuh? Gitu, ya. Sampai dengan hari ini, Bapak-Ibu sekalian, belum ditemukan kejadian dengan efek samping yang berlebihan. Kemudian bagaimana apabila itu terjadi? Nah, jadi kita di Indonesia ini sudah ada yang namanya Komite Nasional KIPI. Kalau di tingkat provinsi ada komite daerah tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Mereka itu adalah terdiri dari para ahli yang akan memantau, yang sekali lagi akan memantau bagaimana perkembangan KIPI tersebut. Kemudian ada pertanyaan, kalau saya mau menolak untuk divaksin bagaimana? Jadi ini khusus untuk tenaga kesehatan, memang secara tertulis memang tidak ada kewajiban ikut atau kewajiban harus imunisasi. Apalagi kalau tidak diimunisasi kena denda segala macam. Nah, ini ada perda sih di Jakarta seperti itu, ya. Tapi kemarin sedang dibahas juga. Artinya WHO pun sebenarnya menyarankan vaksinasi ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat sukarela, suatu kondisi yang bersama-sama menjadi kesadaran dari masyarakat. Ya, itu. Tapi untuk tenaga kesehatan, Bapak-Ibu sekalian, tenaga kesehatan itu adalah seseorang yang berada di garis depan di dalam pelayanan orang sakit. Kalau tenaga kesehatan tidak kebal atau tidak siap, ya, tidak siap kondisi saat ini terhadap kemungkinan tertular COVID, maka boleh dikatakan tenaga kesehatan itu tidak layak untuk bekerja di fasilitas kesehatan. Ibaratnya seperti alat pelindung diri. Semua tenaga kesehatan pada saat ini ketika bekerja harus memakai yang namanya alat pelindung diri. Memakai masker, memakai sarung tangan, bahkan harus memakai baju anti COVID, ya, kayak baju astronot itu. Jadi apabila tenaga kesehatan menolak untuk divaksin, ya ini sama dengan petugas kesehatan tidak memakai APD. Jadi ini untuk tenaga kesehatan. Nanti untuk tenaga guru, ya kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian.
Tapi harapan kita memang para tenaga pendidik bisa menjadi role model untuk masyarakat dan memberikan rasa aman kepada anak didik. Kemudian, apakah vaksin COVID itu dipastikan aman? Jadi keamanan itu sudah dijamin oleh Balai POM, sehingga dapat dipastikan aman dan bermanfaat. Tentang efek samping, itu adalah kondisi yang memang tidak bisa dihindari. Jangankan kita mendapat suntikan, kita makan aja, apabila kita makannya juga tidak cocok dengan badan kita, juga pasti ada timbul efek atau dampak dari apa yang kita makan. Kemudian, apakah bisa pemberian vaksin ini diberikan di tempat yang berbeda? Jadi Bapak sekalian, vaksin COVID ini diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu 14 sampai 30 hari. Bila mana Bapak Ibu sekalian sesudah disuntik pertama, kemudian melakukan perjalanan atau pindah ke vaksin lain, bisa atau tidak. Ini memang akan menyulitkan di dalam pencatatan dan pelaporan. Karena data suntikan pertama itu berada di fase pertama ketika Bapak Ibu menjalankan atau mendapatkan imunisasi. Sehingga disarankan untuk vaksin kedua itu juga di lokasi yang sama. Berapa jaraknya? Jaraknya 14 hari minimal sampai dengan waktu 1 bulan. Ini tadi juga sudah kami jelaskan bagaimana tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi boleh, tetapi dalam kondisi terkontrol. Pada saat di screening, tekanan darahnya tidak lebih dari 140/90. Kemudian ada pertanyaan juga, apa ada bukti bahwa vaksinasi bisa menghentikan penyebaran penyakit menular? Ini ada pengalaman tentang bagaimana vaksinasi itu bisa memusnahkan atau eradikasi penyakit cacar di tahun 2074, sehingga imunisasi cacar itu dihentikan di tahun 80 karena penyakit cacar itu sudah hilang dari permukaan bumi. Kemudian juga kita sedang bekerja terhadap pemusnahan atau eradikasi penyakit polio. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sangat jarang anak-anak itu dengan posisi kaki yang disebabkan oleh virus polio. Demikian juga angka kematian karena penyakit-penyakit yang dapat dicegah di imunisasi, misalnya penyakit difteri, penyakit pertusis, penyakit tetanus, ya, memang belum hilang dari permukaan bumi, tetapi angka kesakitannya sudah mulai menurun. Sehingga kesimpulannya bahwa vaksinasi itu bisa menghentikan penyebaran penyakit menular. Kemudian mengapa orang yang sudah terkonfirmasi tidak diberikan vaksin? Jadi penjelasannya adalah orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 atau orang yang sudah terpapar COVID-19 di dalam tubuhnya itu sudah ada antibodi, ya, antibodi yang melindungi dia dari COVID-19. Tetapi memang antibodi yang disebabkan karena terinfeksi COVID-19, ya, sekarang masih dalam tahap penelitian. Kalau tidak salah, antibodi itu 6 bulan akan hilang. Sehingga bukan tidak mungkin nanti seseorang yang pernah terpapar atau penyintas COVID itu juga tetap akan diberikan vaksinasi. Kemudian bagaimana dengan OTG? Ya. Saya misalnya pertanyaannya, saya dulu pernah hilang rasa misalnya. Hilang rasa, kemudian batuk, rasa-rasanya seperti COVID. Tetapi saya tidak melakukan pemeriksaan PCR. Nah, ini bagaimana? Saya aman nggak untuk divaksin? Jadi Bapak-Ibu sekalian, apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID dan tidak ada gejala klinis yang dicurigai, maka beliau itu tetap boleh untuk dilakukan vaksinasi. Ya, karena apa? Karena biasanya OTG itu antibodinya itu rendah, ya, sehingga mereka tetap mendapatkan vaksin. Selanjutnya
ini yang nanti Bapak harus sampaikan, kemudian yang harus sampaikan ketika datang ke tempat vaksinasi, cerita saja dengan petugas screeningnya penyakit-penyakit yang pernah dialami atau diderita. Jangan ada yang disembunyikan. Jadi kalau memang menderita sakit dada atau sering sesak, apa itu disampaikan agar nanti dalam vaksinasi tidak menjadi masalah. Jadi ini sama dengan screening tadi, tidak demam, tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit ginjal, tidak ada kelainan darah, tidak ada diabetes, ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus karena diabetes mellitus itu sangat banyak penderita di Kota Pontianak. Apakah penderita diabetes mellitus boleh divaksinasi? Boleh divaksinasi pada penderita diabetes mellitus terkontrol. Penderita diabetes mellitus terkontrol itu harus melalui pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan HbA1c di bawah 7,5. Jadi Bapak sekalian, seandainya Bapak menderita diabetes mellitus, kemudian merasa minum obat, kemudian pada saat datang nanti saya menderita DM, tapi nggak tahu situasi labnya, maka untuk sementara tidak boleh disuntik dulu. Mereka harus menunggu pemeriksaan laboratorium. Demikian juga penderita HIV, itu juga harus dilakukan pemeriksaan lab. Kemudian, apakah seseorang harus menjalani pemeriksaan atau dalam check up? Ini tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi vaksinasi ini cukup nanti screeningnya nanti oleh tenaga kesehatan dengan diperiksa tensi, diperiksa suhu, kemudian di anamnesa bagaimana daftar titik yang ada, maka sudah bisa divaksinasi. Kemudian apakah vaksin ini melindungi kita dalam jangka panjang? Ya. Jadi sampai dengan hari ini penelitian tentang vaksin COVID itu masih dilakukan. Sesudah pemberian dosis pertama dan dosis kedua, berapa tahun antibodi dalam tubuh kita itu akan bertahan. Ini nanti akan tetap menjadi uji penelitian. Bukan tidak mungkin bahwa nanti tahun kedua atau tahun ketiga kita harus diberikan booster. Selanjutnya, apakah langkah terbaik di dalam pencegahan pandemi 19 vaksinasi itu? Tadi saya katakan bahwa vaksinasi COVID ini merupakan bagian dari strategi pengendalian COVID. Jadi kita tetap harus melaksanakan 3T, kita harus tetap melaksanakan 3M atau 5M. Kemudian KIPI tadi juga sudah disampaikan, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi bisa berupa reaksi lokal, ya, reaksi lokal seperti nyeri, merah, bengkak pada tempat suntikan atau yang lain-lain. Reaksi sistemik bisa berupa demam, nyeri otot, ya, nyeri sendi dan seterusnya. Maupun reaksi yang lain seperti gatal-gatal, reaksi anafilaktik ada maupun pingsan. Tapi untuk COVID-19 memang sangat jarang. Di Kota Pontianak dari 4.000 itu memang ada yang sinkop. Sinkop itu agak ngambang sedikit. Tapi sesudah diberikan penanganan oleh tenaga kesehatan, mereka bisa kembali normal lagi. Jadi untuk bengkak mau penanganannya apabila ada bengkak, nyeri dan kemerahan, ini petugas kesehatan dapat menganjurkan dengan minum paracetamol atau dikompres. Nanti Bapak Ibu sekalian sesudah divaksin akan mendapatkan nomor kontak petugas kesehatan atau nomor teleponnya. Bila mana mengalami kendala-kendala pada saat sesudah diimunisasi, maka bisa konsultasi. Kemudian apa yang bisa dilakukan pada reaksi ringan seperti demam atau malas atau malaise. Ini penerima vaksin harus banyak minum, kemudian memakai pakaian yang nyaman atau dikompres, ya. Kemudian apabila serius segera menghubungi petugas kesehatan. Jadi oleh karena itu pemberian vaksinasi COVID-19 itu
masyarakat tidak boleh langsung pulang. Masyarakat harus menunggu untuk observasi selama 30 menit sesudah vaksinasi. 30 menit sesudah vaksinasi, bila tidak ada tanda-tanda kejadian ikutan fase imunisasi, maka baru boleh dipulangkan. Nah, ini juga penting, apakah vaksin itu suci dan halal? Nah, kita mendasarkan pada Fatwa MUI Pusat, kalau nggak salah Fatwa nomor 2 tahun 2021, ya, mengatakan bahwa vaksin ini suci dan halal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, alur pelayanan vaksinasi. Di meja 1 adalah meja pendaftaran, ya. Kemudian sesudah pendaftaran masuk ke meja 2. Meja 2 itu meja pemeriksaan atau meja screening. Nanti di meja 2 ini waktunya agak lama karena Bapak Ibu akan ditanya tadi beberapa penyakit yang pernah diderita. Kemudian masuk ke meja 3, meja vaksinasi. Meja vaksinasi ini tidak terlalu lama. Kemudian masuk ke meja 4. Meja 4 itu meja observasi selama 30 menit. Ya, ini alur pelayanan imunisasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, biasanya keluar. Saya keluar enggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Silakan menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang yang belum berkenan, yang perlu ditanyakan dengan Pak Edi sebagai moderator untuk mengatur bagaimana alur komunikasi kita itu. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sidik Handanu Widoyono selaku narasumber kita di pagi hari ini. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sebelum saya memberi kesempatan kepada Ibu peserta untuk mengikuti tanya jawab pada sesi ini, saya sampaikan beberapa informasi. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu Guru Kota Pontianak, yang ingin ikut serta, tetapi karena ada keterbatasan kota kita pada pagi hari ini, di mana yang bergabung, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan sebanyak 100 Bapak Ibu Guru yang bergabung pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mensingkat waktu, kita optimalkan kegiatan ini, maka saya akan buka season tanya jawab kepada pemberi materi, sehingga tema kita yang sangat menarik ini, bincang-bincang tentang vaksinasi COVID-19, bisa kita bicarakan bersama-sama, ya, paling tidak kita bincang-bincangkan bagaimana sih pelaksanaan COVID-19, terutama kepada Bapak Ibu Guru di Kota Pontianak. Baik, untuk termin pertama, saya akan menyapa atau memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Guru dari Kecamatan Pontianak Utara. Silakan Bapak Ibu Dewan Guru dari Kecamatan Pontianak Utara. Saya beri kesempatan untuk 3 orang dulu dari Kecamatan Pontianak Utara untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan-masukan, saran-saran pada tema bincang-bincang tentang vaksinasi COVID-19 pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu peserta yang lain, mohon di-unmute dulu. Kita beri kesempatan untuk Kecamatan Pontianak Utara untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu Guru dari Kecamatan Pontianak Utara. Ya, Kecamatan Pontianak Utara, silakan Bapak Ibu. Saya lihat tadi ada yang bergabung nih dari Kecamatan Pontianak Utara. Silakan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak narasumber kita. Ada Bapak Ibu dari Kecamatan Pontianak Utara? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan di-mute speakernya. Saya tunggu. Utara. Baik,
kita lewati aja dulu. Mungkin Kecamatan Pontianak Utara sedang menyusun atau mengkonsep pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Selanjutnya saya beri kesempatan dari Kecamatan Pontianak Timur. Silakan di mute speakernya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru mewakili Kecamatan Pontianak Timur. Silakan Bapak Ibu dari Kecamatan Pontianak Timur. Baik, kalau Kecamatan Pontianak Timur belum bisa menyampaikan pertanyaan, masukan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dari Kecamatan Pontianak Tenggara. Halo, Bapak Ibu dari Kecamatan Pontianak Tenggara. Ada yang ingin ditanyakan atau diinginkan? Oke, ada yang masuk, Ibu Tri Asi. Ya, silakan Ibu. Waduh, di-unmute ya. Baik, dari Kecamatan Pontianak Utara, saya ulangi, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada pagi ini? Nyampe nggak dia? Assalamualaikum. Silakan Pak. Baik, silakan Ibu, lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Pak, saya mau tanya nih Pak, ada salah satu pegawai saya pernah mengalami sakit tidak punya rasa selama 2 minggu, penciumannya hilang, tapi tidak melakukan swab Pak. Apakah itu sudah termasuk gejala? Apakah dia juga harus disuntik Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nadira. Ya. Ya, Ibu Nadira sudah menyampaikan pertanyaan. Ibu mungkin menyebutkan asal sekolahnya dari mana Ibu? Oh ya, SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Barat. SD Negeri 1 Kecamatan 21 ya Pak. Baik, mungkin mekanismenya kita langsung aja Ibu ya. Jadi memang sih saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu di Kecamatan Utara dan Timur, sehubungan Tenggara juga, sehubungan perwakilan dari Utara, Timur, dan Tenggara belum menyampaikan pertanyaan. Maka kita lewati aja sekarang Kecamatan Pontianak Barat, maaf. Dari Ibu Nadira menyampaikan bahwa ada seorang kerabat atau teman pengajar di mana sudah mengalami hilang penciuman, artinya sudah hilang rasa. Nah, apakah tapi tidak dilaksanakan swab? Apakah ini sudah termasuk menderita penyakit COVID-19 dan apakah beliau akan mendapatkan vaksin COVID-19? Baik, Pak Ibu peserta yang berbahagia, untuk pertanyaan ini kita langsung aja kita sampaikan kepada Bapak narasumber kita. Kiranya Bapak Dr. Handanu Widoyono bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Nadira. Terima kasih. Izin Bapak Ibu semua di-unmute dulu ya. Kita mendengar jawaban dari Bapak narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang gejala penyakit COVID-19. Memang gejala penyakit COVID-19 itu pada saat ini memang sangat luas, ya. Mulai dari batuk, pilek dan seterusnya. Tapi memang di akhir-akhir ini ada gejala yang paling khas. Oh, ngapa tadi Anda bilang demam? Gejala yang paling khas dari COVID-19 itu adalah hilangnya indera perasa atau hilangnya indera penciuman. Jadi seseorang tidak bisa membau, ya, padahal yang dihadapi mungkin ada minyak wangi, ada makanan, seterusnya. Dia tidak merasa ada bau. Itu gejala yang boleh dikatakan kalau sudah begitu 90% adalah
COVID-19. Ya. Jadi kalau di masyarakat atau staf ibu pernah mengalami gejala semacam itu, hilang pembauan, kemudian disertai tadi tidak bisa merasakan, ya, kemudian tidak ada disertai juga demam segala macam, kemungkinan besar itu memang COVID. Jadi dia tidak boleh COVID. diimunisasi. Ya. Nggak boleh, Ti. Tadi saya katakan yang tidak boleh diimunisasi adalah orang yang sudah terkonfirmasi, artinya hasil labnya memang positif. Kemudian orang yang kontak erat di rumahnya pada saat itu ada penderita COVID. Kemudian yang ketiga adalah orang tanpa gejala yang kemungkinan besar adalah COVID atau dia mengarah kepada suspek COVID. Demikian, terima kasih. Tadi juga pertanyaan yang melalui ini Pak, melalui chat itu tentang hipertensi. Jadi hipertensi, intinya adalah hipertensinya cukup tinggi. Penderita hipertensi yang pada saat screening tekanannya darah tinggi itu juga tidak bisa disuntik. Apalagi posisinya adalah minum obat terus-menerus, maka dia belum bisa disuntik. Terkait dengan kelenjar gondok juga demikian. Ada pemeriksaan T3, pemeriksaan T4, ada pemeriksaan TSH. Itu apabila ibu ada hasil pemeriksaan semacam itu sampaikan kepada petugas kesehatan dan itu memang belum bisa diberikan imunisasi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Tetapi saya tambahkan, kalau tidak bisa dipastikan 100% COVID, misalnya saya ini demam-demam, batuk-batuk, pilek-pilek, apakah ini COVID, tetapi tidak melakukan pemeriksaan lab. Nah, itu tetap harus diimunisasi. Saya sebulan yang lalu Pak, saya batuk, pilek, ya. Tapi saya tidak periksa lab, itu tidak tetap diberikan imunisasi. Tetapi kalau gejalanya sangat khas tadi, ya gejala yang sangat khas tadi, hilang indera penciuman, ya, itu aspek COVID, ini sudah terpapar COVID-19, itu bisa.
Ada Bapak Ibu? Silakan dibuka, Assalamualaikum Bapak. diaktifkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Silakan ISD Pak Mazari Effendi. Nah, iya Pak. Ya, silakan Bapak dari Kalau sebutkan asalnya Pak. ya nama Mas Ari Effendi, Kepala SD Negeri Negeri 55 Pontianak Barat. Halo, Assalamualaikum Pak Nazari Effendi. Begini Pak, Pak kalau Nazari tadi Effendi. yang Ya, silakan Pak. ya Pak ya, halo. Silakan Pak. Kalau kita dengar penjelasan dari Pak Andano, memang kalau yang hamil menyusui itu sudah jelas, kita tidak ditutup. Terus kalau yang tadi di situ usia juga dari 18 sampai 59. Sepertinya saya yang sudah 59,7, nah 59 tahun 7 bulan, berarti sudah tidak kena vaksin lagi ya Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah bagi mereka yang sudah divaksin itu sudah aman, tidak bisa ditulari oleh dari yang lain itu Pak? Hanya itu Pak yang kami tanyakan. Ya mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kawan-kawan kita semua. Demikian Pak. Assalamualaikum Baik, terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masyari Effendi sudah menyampaikan. Ada 2 pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin saya ulangi. Yang pertama, bagaimana untuk Pak Effendi sendiri atau teman-teman yang sudah melewati usia yang bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Apalagi ya Pak ya, saya ini lewat sedikit gitu ya, 59, sekian. Yang kedua, semua yang sudah mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 terlindungi atau bisa juga kena kembali, bisa kembali itu kami perkenalkan Bapak Sidik Handanu Yudhoyono untuk menyampaikan. Baik Pak Mas Hari, yang dimaksud 16 sampai 59 itu, kalau 59 itu Pak 59,11 bulan, jadi atasnya 60 sebenarnya. Jadi atasnya ini 49 di vaksin. Kemudian bisa 100% terbebas dari COVID-19. Jadi dua tujuan, ada 2 manfaat. Yang pertama, vaksin ini bisa kita kebal terhadap COVID-19. Manfaat kedua, vaksin ini apabila kita masih juga terpapar COVID-19, penyakitnya tidak menjadi parah. Jadi pertanyaan Pak Mafari tadi terkait apakah kita bisa kebal 100%. Jadi Sinovac ini di Bandung dari 800 orang yang disuntik vaksin Sinovac, itu ada 8 orang yang terpapar COVID. Tetapi yang disuntik placebo dengan jumlah 100 itu
itu ada 17. Jadi dengan lain, dengan vaksin Sinovac memang tidak bisa atau melindungi 100% COVID-19. Tetapi adalah menurunkan resiko tularnya penyakit COVID-19 65,3%. Itu Pak. Ya. Jadi mohon maaf kita belum bisa memang menurunkan atau menghilangkan sampai dengan 100% potensi penularannya. Kita hanya mampu menurunkannya 40,3. Itu berdasarkan uji klinis yang dilakukan. Tetapi bagaimana yang tertular tadi, tapi kok tertular gitu? Penyakitnya yang tertular itu aja. Yang 8 orang itu hanya ditemukan dia positif, tapi sebenarnya dia tanpa gejala sama sekali. Inilah yang kita harapkan dari vaksin. Demikian. Baik, terima kasih Bapak narasumber sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Mesyari mengenai usia. Jelas ya, jadi usia itu 59 kalau 59 koma itu masih bisa, 59 di berapa bulan masih bisa, batasnya sampai usia 59 11 bulan. Batasnya sampai usia 60. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan di chat. Itu terkait dengan penyakit kanker ya. Nah, jadi pertanyaannya dari Ibu Kinandi di 24 negara. Ada penyakit kalau penyakit kanker sudah jelas. Yang ibu bisa menyebut tumor. Jadi tumor itu penyakit yang minum tidak kanker dengan tumor, Ibu yang harus jelaskan. Jadi tidak semua tumor itu ganas. Ya, tumor artinya dalam bahasa medis yang tidak normal. Kalau dia ganas, kemudian dia tumbuh, kemudian menyebar, itu namanya itu kanker. Nah, kalau sudah kanker itu tidak boleh diberikan vaksinasi. Saya juga ingin menambahkan, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini ada yang namanya rapid test antigen, dan itu nilainya atau manfaatnya hampir sama dengan tes PCR. Jadi bagi masyarakat yang melakukan atau mendapatkan rapid antigen dan itu adalah positif, dianggap dia sudah penyintas COVID, ya tidak boleh divaksinasi lagi. Putus suaranya. Ini adalah penyakit. Dan juga mana untuk yang penderita penyakit MAH, apakah bisa diberikan vaksinasi COVID-19? Oke, jadi tadi saya sampaikan penyakit gastroenteritis, penyakit gastrointestinal yang berat. Di sini bukan sakit MAH, tapi ini penyakit yang memang berat di saluran pencernaan. Misalnya luka di
khusus dar gitu. Lagi Itu memang tidak diingat. boleh. Ya. Jadi kalau penyakit emah itu masih boleh divaksinasi. Jadi ini pertanyaan dari Bapak, kapan tenaga guru divaksin? Yang pertama, masuk tahap kedua sesudah tenaga kesehatannya ada. Sudah selesai. Tenaga kesehatan ini saya perkirakan selesai pertengahan Februari ini sudah selesai. Kemudian nanti saya akan hitung lagi jumlah vaksin kita. Kemudian kapan mau dropping vaksin lagi. Karena vaksin perdana ini hanya tersedia 11.000. Kemudian kira-kira nanti akan kita pakai untuk tenaga kesehatan itu 8.000 sampai 9.000. Jadi masih ada 2.000. Kalau 2.000 ini kita lanjutkan vaksinasi, tentu resikonya besar bila mana tidak mendapatkan dropping vaksin selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pengajar ini siap-siap ya, kemungkinan minggu ketiga Februari apabila nanti vaksin dia untuk kita lakukan vaksinasi. Tentang teknisnya nanti kami akan koordinasikan di pendidikan kebudayaan, ya, dipusatkan dulu, kemudian perkecamatan kelurahan itu nanti kita melihat jumlah tenaga pengajar yang ada di lokasi tersebut. Ya, dan pada kami sedang menghitung berapa jumlah guru baik negeri maupun pemerintah yang ada di Kota Pontianak. Ada beberapa pertanyaan yang kami ambil dari chat ya. Mau tanya. Ya, silakan. Yang 3 ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi saya langsung tanya ke dokter rapid antigen Pak, rapid antigen. Ya. Dan rapid antigen saya itu dinyatakan positif. Lalu karena saya waktu itu rapidnya di 1 kabupaten, lalu saya sama tim di kabupaten itu disarankan untuk swab. Nah, saya sudah melakukan Pak swab. Nah, tapi ini saya belum mendapatkan hasil. Itu sudah lama sekali Pak, sudah lama tanggal 4. Saya melakukan swab itu tanggal 14 Januari 2020. Nah, memang saya secara kondisi tidak bergejala yang kuat, tetapi saya memang ada merasakan pada bagian-bagian tubuh saya yang otot-otot saya terasa sakit, tulang-tulang saya terasa sakit, tapi secara penciuman, secara rasa itu tidak ada perubahan apa-apa. Nah, saya melakukan isolasi mandiri sendiri. Nah, tetapi sampai hari ini saya belum mendapatkan hasil swab dan sudah saya tanyakan, itu belum ada jawaban dari tempat saya yang melakukan swab itu, Pak. Nah, apakah nanti saya pada saat imunisasi hanya berbekal dengan rapid antigen itu, saya tidak divaksin, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, Bu. Yang pertama saya tanyakan, Ibu swabnya di mana? Saya waktu itu berpergian Pak ke 1 kabupaten. Nah, pada saat saya mau pulang, Bisa sekarang bisa saya disebut di kota mana? Di Kabupaten Ketapang, Pak. Oh, pemeriksaan PCR-nya di Ketapang, Bu ya? Ya, di Ketapang, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Baik. Jadi kalau Ibu sudah pernah swab antigen, kemudian dinyatakan itu positif, ya, itu boleh dikatakan 100% PCR-nya itu positif. Oh Ya, ya. jadi Ibu sudah bisa dinyatakan penyintas COVID.
Oh gitu ya Pak. Ya. Oleh karena itu memang tidak menjadi sasaran untuk imunisasi. Oh ya. Ya, Makasih Pak. itu Bu ya. Oh iya, makasih Pak. Nah, ya, Ibu tidak bisa diimunisasi. Jadi nanti ketika di screening, misalnya alasan Ibu mengapa tidak, Ibu sampaikan bahwa antigennya sudah pernah positif. Dan langkah yang Ibu jalankan itu sudah tepat, melakukan isolasi mandiri, ya, kemudian 10 hari sudah bisa dinyatakan sehat kembali. Siap Pak. Siap. Alhamdulillah sekarang udah sehat Pak. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu peserta bimbing yang berbahagia, akan sampaikan mengingat kesempatan kita hari ini, maka saya buka untuk satu pertanyaan terakhir yang akan disampaikan oleh kepada Bapak narasumber. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Effendi ya. Sudah pernah operasi kantong empedu dan punya DM ya. Ini memang tidak masuk dalam sasaran ya, kontraindikasi Pak ya. Bapak sampaikan Bapak menderita diabetes mellitus dan sudah pernah dan empedunya sudah dioperasi. Jadi tidak menjadi sasaran imunisasi. Ya. Cukup. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, waktu acara kita di meeting pada hari ini kita tentang imunisasi vaksinasi. Jadi bentar Pak Edi, kira-kira nanti ibu-ibu, bapak-bapak ini siapkah diimunisasi bila mana tidak ada hambatan untuk diimunisasi? Kita semua moodnya siap gitu. Siap. Siap Pak ya. Bapak Ibu mohon dibuka kita Bu. Pagi ini sekarang Bapak Ibu siap untuk dilakukan COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf pelaksanaan Zoom meeting mungkin kita selesaikan di saat ini, tetapi kami akan membuka kembali topik bincang-bincang seputar tentang COVID-19 pada kasus dan tema ini. Bapak sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang diskusi atau Zoom meeting kita hari ini dapat melihat di YouTube. Alamatnya Pemkot Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber hari ini, Ibu bisa melihat dari itu yang berharap ya Bu, saya dokumentasi Bu yang dibuka kameranya diaktifkan. Ya, terima kasih Ibu sudah mengaktifkan
Saya sudah Dokumentasi. baik. Izin ya Bapak Ibu, kami dokumentasi untuk peserta hari ini. Baik, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di Kamis depan masih dalam topik yang sama, bincang-bincang tentang vaksinasi COVID-19 yang pelaksanaannya di Kota Pontianak. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.